Halo Sobat Berkawan, thank you sudah terus mendukung channel ini. Dan selamat datang kembali di Tech Talk Berka Podcast. Dan kali ini bersama gue Doni Safri. Tentunya gue juga ditemani salah satu Sobat Berkawan dari divisi HR People Development. Langsung kita sambut Bro Nat. Halo. Aman ya bro ya? Aman selalu kabar gue. Sepanjang hari bekerja harus tetap aman ya. Selalu aman dari awal-awal COVID sampai hari ini. Pastinya harus aman. Harus aman. Dan harus aman. Bro, lu dari divisi HR People Development. Ya, bener ya? Betul. Nih, kalau di pikiran gue nih ya. Yes. People Development. Ini adalah orang yang suka ngasih training. Kalau gue buka email ada dari HR People Development, training apa lagi nih? Ini orang mau nge-trainingin gue apa lagi gitu. Gue perlu ikut apa enggak gitu. Bener gak sih? Apakah People Development itu kerjanya cuma ngasih training doang atau gimana sih? Ini terkenalnya ini ya, dihantui oleh training ya. Enggak. Ya, sebenarnya dari HR People Development sendiri ini kan bagian dari ini ya, dari tim Human Resource. Sebenarnya di HR sendiri banyak banget. Ada rekrutmen, ada komben, nah salah satunya adalah kita People Development. Nah, sesuai dengan namanya People Development, kita ngurusin orang. Betul banget. Membangun orang, membangun karakter orang atau Yes. membina orang gitu. Asal jangan membinasakan aja ya. Kayak ini ya, kayak oknum banget jangan ya. Enggak, lebih ke gimana caranya kita mengembangkan karyawan baik secara soft skill atau hard skill. Supaya di BRK ini ya kalau Om Don tahu ya kan. Yep. Nah balik lagi di P-nya itu, di people itu kita kan fokus ke dalam karyawan, bahwa people itu adalah aset yang berharga. Makanya kenapa kita ini gue seneng nih kalau bilang karyawan itu adalah aset yang berharga yang berharga. Makanya kenapa kita selalu nggak ninggalin karyawan gitu aja, tapi kita kasih terus support dalam bentuk soft skill dan hard skill supaya terus ke upgrade terus gitu. Ya karena ya namanya manusia ya, kita tuh harus terus belajar ya. Jadi ya betul. Bukan berarti ini gue dari orok, SD, SMP, SMA, kuliah, belajar, terus gue udah kerja disuruh belajar lagi gitu. Gue kan ini kerja, bukan mau belajar gitu. Tapi ya itu ya orang semakin banyak pengalaman hidup lu itu adalah kalau orang itu banyak belajar gitu ya. Yes, betul. Bener gak sih? Gue sok bijak aja nih ngomongin. Tapi bener, soalnya gue pernah denger, gue ada catat nih. Dia punya catat. Gue pernah denger kata-kata bijak sampai gue catat nih, gue siapin. Okay. Dia bilang gini, petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak Anda belajar. Wow. Jadi bisa dibayangin ya. Lu ini HR atau Mario Teguh sih? Gue kayaknya sambilannya itu. Oh iya, orang ngasih training. Enggak. Bisa di SP gue, kerja di tempat lain. Oh iya, Enggak. Tapi memang benar. Akhirnya gue jadi berpikir bahwa ya berapapun usia lu, sampai kapanpun lu akan terus belajar gitu kan. Iya pastinya. Sampai akhirnya lu nggak ada, baru mungkin lu akan berhenti untuk tuntutlah ilmu sampai liang lahat cuy. Kan? Nah, itu kata guru ngaji gua. Ngaji bre, mantap dia ya. Oke. Iya, karena ini kan, walaupun even itu kita masih bekerja, ya kalau kita, ya itu dia awareness dari diri sendiri kali ya. Dari situ dulu nih, lu mau nggak berkembang, lu maunya atau terusan mandek di situ-situ aja gitu ya. Termasuk juga di karir ya, kalau lu nggak terus belajar ya lu nggak akan terus-terusan nggak bisa upgrade gitu ya. Betul. Cuma permasalahannya kalau tadi bahas awareness ya, masalahnya nggak semua orang punya awareness untuk dirinya sendiri, sehingga kadang dia nggak tahu kapan saya butuh pelatihan tentang misalnya stress management. Karena saya sedang stres. Nah, bahkan banyak orang gak aware kalau dia lagi stres. Iya. Lu so tau lu, ngatain gue stres gitu. Nah itu kan. Emang gue stres? Kagak. Sedangkan pelatihan maksudnya bukan karena lu stres akhirnya lu butuh pelatihan, bukan. Tapi agar aware aja, alarm bahwa besok kalau seandainya lu mengalami stres, lu tahu lu harus apa. Makanya itu salah satu bekalnya kan. Gitu. Nah tapi sekarang kan, nih balik lagi nih tadi yang gue buka. Event-event itu sekarang, acara-acara itu dibikin secara online. Ya karena kita masih di acara lagi. Kita masih di masa pandemi. Di situasi yang pandemi. Ya sekarang pandemi udah mau ulang tahun cuy. Mau ulang tahun keberapa nih? Udah tahun ketiga apa ya? 3 kalau nggak salah. Ya, 2 tahun terakhir ini kita dihadapi dengan suasana dan kondisi seperti ini. Training yang tadinya kita bikin secara offline, kita bikin dalam satu ruangan dengan orang banyak. Terus berinteraksi langsung dengan audiens, dengan trainer. Nah sekarang kita harus bikin trainingnya secara online. Yes. Nah, itu lu
Gimana tuh? Bikin training secara online itu lo nggak tahu tuh orang lagi ngapain di rumah, di kantor, lu cuap-cuap sendiri. Nah, gimana coba? Iya benar banget sih. Namanya situasi sekarang lagi pandemik ya. Gua rasa siapapun, semua orang di dunia ini lagi beradaptasi kan ya. Sama situasi kayak gini. Bahkan ya termasuk juga dengan kita gitu, dengan kami gitu kan di BRK. Ya namanya training meskipun akhirnya mau nggak mau harus online ya mau nggak mau harus jalanin itu gitu kan ya. Meskipun realitanya susah banget. Banget. Online tuh susah banget. Masalahnya kan bayangin. Merubah kebiasaan, merubah kegiatan betul. seperti itu. Lu bayangin ya, kita tuh online kalau ngajar nih ya, kalau training ya istilahnya, kita kayak baca peta buta. Oke. Kita baca peta buta kita nggak tahu ini tuh apa. Kita lihat bentuknya tapi kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Tahu bentuknya nggak tahu wujudnya seperti nggak apa. tahu wujudnya seperti apa. Dan sama kayak kita kira menerka-nerka di sana peserta trainingnya lagi ngapain ya? Bener nggak ya dengerin gua nih? Jangan-jangan gua ngomong sendirian, tahu-tahu gua dikacangin aja nih kan? Sama kayak gitu perasaannya. Jadi kayak serba bingung. Cuma mau nggak mau ya itu yang lagi kita pelajari juga sampai hari ini ya, supaya memahami kira-kira nyampe nggak ya nih informasinya ke teman-teman berkawan sekalian gitu kan. Emang kalau training itu apa nggak open cam atau gimana gitu? Diwajibkan peserta trainingnya open cam semua gitu biar lu kelihatan nih mukanya lagi bete kah atau lagi ngapain gitu atau lagi tidur gitu. Kan bisa aja kan. Bener. Tetap nyala tapi orangnya yang kelihatan entah kemana. Atau zaman sekarang banyak tuh kan di TikTok suka ada ini Aplikasi gitu. Orang webcamnya dikasih pantulan foto terus dia pergi, orang aslinya nggak tahu kemana, yang di sini ternyata gambar kan. Lu ngasih tahu ide baru nih. Oh, jadi menginspirasi ya. No. Jangan contoh ya. Maaf ya Bu Mila. Bu Mila sih. Lanjut. Kalau dibilang open cam kita sempet dulu ingin mewajibkan open cam tapi ternyata realitanya device tiap orang berbeda kan. Ada yang kameranya rusak lah, ada yang kameranya nggak bisa nyala lah, ada yang kalau dinyalain sinyal jadi buruk lah ya kan. Akhirnya oh yaudah deh gimana caranya kalau ya udah open cam cuma untuk perkenalan, cuma untuk menyapa di awal. Sisanya kalau lagi bahas materi ya udah dimatiin aja nggak apa-apa. Yang penting setiap kali gue ngerespon gue selalu minta tolong tolong direspon ya kalau seandainya saya lagi minta feedback Bapak Ibu sekalian gitu kan. Begging gitu. Jadi begging gitu sedih banget kan ya. Karena kalau gua nggak kayak gitu yang ada gimana ya Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Krik. Terus gue bingung kan. Ini orang denger gua nggak ya dalam hati gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya gue selalu ngingetin di awal. Pasti kayak ada yang namanya rules kan. Gue bikin rules di awal bahwa ya paling gue mohon bantuannya tadi kalau gue minta feedback tolong dibantu di respon. Minimal supaya gue tahu kalau gue nggak sendiri. Sampai gitu anjir. Itu berdampak gak sih sama tujuan training, hasil trainingnya? Jadi target training itu apa dengan kondisi seperti itu? Gimana? Berdampak banget gak dengan dengan cara yang seperti itu? Menurut gue sangat berdampak ya. Masalahnya kalau offline lo enak ya, lo bisa lihat body language seseorang. Lo bisa lihat orang bete gak, boring ada yang lagi ngantuk langsung lo tunjuk aja. Ada yang ngantuk langsung gue suruh. Tadi saya ngomong apa gitu. Nah kalau ini kan gak bisa. Dan akhirnya kita juga ya tadi bertanya-tanya juga kira-kira masuk gak nih. Dan yang uniknya lagi adalah kita ada pretest post-test kan. Sebelum training dimulai itu biasanya kita ada pretest pengetahuan sederhana aja. Untuk awal ketika lu belum menerima training. Nanti setelah training selesai baru kita adakan post-test untuk ngecek kira-kira gimana nih kapasitasnya dia udah bertambah atau tidak. Ada yang post-testnya lebih jelek daripada pretest. Ini abis training malah makin jelek nih, gue yang salah apa gimana nih? Lu merasa gagal gitu jadi trainer. Saya sangat merasa kotor sekali Pak. Hina sekali saya. Nah untuk menghindari atau mengurangi lah hal-hal yang seperti itu supaya hasil training dan tujuan dari training itu tetap tercapai. Apa nih yang perlu lu persiapkan apa dari sisi trainer ataupun dari kita sebagai peserta training itu apa tuh yang perlu, hal-hal apa yang perlu kita siapin nih sebelum kita training gitu, ataupun dari trainer sendiri apa sih yang perlu trainer siapkan dengan training secara online gini gitu. Pasti beda banget kan secara offline. Oke, ada. Gue udah sempat bikin di slide, mungkin boleh dibantu. Oh, mana slide-nya? Oh iya, canggih nih BRK Pod. Canggih dong. Oke, kalau kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, sobat berkawan. Yang pertama adalah device, jelas ya, yang namanya device mempengaruhi banget. Kalau gue pribadi, apalagi trainer ya, kalau lo nggak siapin device lo dengan baik dan benar, yang ada di hari H ketika lo present,
kacau balau, tiba-tiba Bubar. mikrofon gua nggak connect lah, tiba-tiba speaker gua nggak keluar, gua nggak bisa denger orang, tiba-tiba kamera gua rusak, gua nggak bisa ngomong, nggak bisa nunjukin gitu kan. Nah itu makanya yang paling pertama yang harus Sobat Berkawan siapkan adalah device. Ini baik untuk yang ngajar ataupun yang peserta ya. Oke, itu penting sekali ya. Device Device itu penting kayak laptop, Yes, PC laptop, ataupun apa namanya handphone gitu ya. Yes, jadi harus sehat. Harus sehat. Yes. Nah ini penting juga nih harus sehat. Lu nggak boleh asal punya aja gitu. Iya betul. Kalau nggak bisa dipakai ya buat apa Iya. gitu. Dan sebenarnya untuk Sobat Berkawan yang ada di BRK ya, maksudnya yang karyawan di BRK ini, kita ada tim IT support juga sebenarnya yang bisa memperbaiki device-device yang bermasalah. Jadi kalau seandainya device-nya bermasalah, mendingan langsung deh kirim email ke helpdesk minta diperbaharui atau diperbaiki minimal. Jangan dibawa diem. Yes. Ini kebiasaan juga nih teman-teman Sobat Berkawan nih. Laptopnya udah rusak tapi mager, males ke IT support gitu. Padahal kita udah BRK sudah menyediakan nih. Kalau ada problem dengan device lo ya, lu ke IT support. Telepon Om Frank, telepon 333. Betul. Oke, kita next lagi. Next. Oke, sip. Nah, ini aplikasi atau software? Aplikasi, oke. Di BRK kita pakai ini ya, pakai Webex. Webex? Yes, Webex by Cisco. Webex by Cisco, oke. Yes, ini Sobat Berkawan udah familiar banget nih dengan harusnya familiar karena kita selalu kayak kalau meeting atau pertemuan apapun secara online pasti kita wajib pakai ini Webex. Oke. Nah, jelas ya apalagi kalau untuk trainer lu nggak mungkin cuma tahu ketika join aja. Lu harus tahu gimana caranya breakout season nih kan. Karena kita ada role play. Dan role play itu kan kita kayak membagi orang, misalnya ada 20 orang kita bagi jadi 4 kelompok, jadi 4 kelas, gimana cara kita pindah-pindah. Nah itu kita harus ngerti penggunaan software atau aplikasinya. Jadi jangan sampai lo gak ngerti, ntar bingung sendiri kan. Ini mohon maaf ya, boleh dibantu gak nih cara, gak mungkin kayak gitu ke peserta kan. Jadi harus tahu dulu. Jadi lo harus melek teknologi nih ya. Lo harus melek teknologi bener. Kayaknya karena era pandemi kan online mau gak mau makanya. Ini salah satu keuntungan pandemi nih, kita semuanya jadi melek teknologi mau gak mau. Sejujurnya gue kasihan sih sebenarnya sama orang yang mungkin gak paham dengan teknologi kan ya. Pasti ada kemungkinan ya. Orang gak pakai handphone yang smartphone. Ya kadang gak semua orang bekerja itu menggunakan device-device seperti itu sebelumnya. Betul. Cuma ya namanya kita training online, kegiatan online mau gak mau kita harus belajar. Jadi ayo belajar. Ayo belajar. Lanjut lagi. Oke, tadi udah. Oke, lanjut. Jaringan internet. Ini juga penting. Ini penting juga. Yang namanya online ya pasti internet dong ya. Yes, betul. Karena realitanya bahkan gue sendiri mengalami ya. Gimana? Gue ada satu situasi di mana gue nggak bisa nih training dari kantor. Akhirnya gue training dari rumah waktu itu. Terus ya ternyata tiba-tiba mati lampu. Aduh. Mati lampu, Gelap-gelapan. Udah panik banget. Udah mending gelap-gelapan, nggak bisa connect ke dalam Webex-nya. Akhirnya nggak bisa lanjutin training, malah lagi ngajar gitu kan ngeri banget. Makanya akhirnya gue bilang, wah ini nggak bisa nih. Besok gue kayaknya harus training dari kantor. Cuma kadang ya kita juga harus hati-hati kan, yang namanya di kantor juga kadang suka mengalami situasi menjamin juga. Yes, betul banget. Akhirnya mau nggak mau balik lagi ke kita harus aware dengan menyiapkan mungkin handphone kita bisa ditethering lah, jaringan yang lebih kuat lah. Ada backupnya ya. Pokoknya backup apapun sebanyak-banyaknya. Ya kalau tadinya di rumah lu udah tahu di rumah lu tuh sinyalnya empot-empotan, ya lu jangan di rumah atau lu nyari tempat-tempat yang umum yang bisa kita jangkau seperti ada kan kafe yang masih bisa di masa pandemi ini kan ada tuh udah mulai ada tempat kita yang jarang-jarang nggak terlalu berkerumunan atau lu ke kantor, tapi di kantor pun bukan berarti lu internetnya merdeka 100% nggak juga. Yang namanya device, yang namanya teknologi pasti ada aja. Pasti ada situasi. Dan itu pastinya kita harus punya backup. Betul banget. Oke, itu tadi jaringan internet. Next lagi. Next. Oke, selanjutnya ada materi presentasi. Oke, biasa ini ya. penting nih. Yes. Lu nggak punya materi, ya apa yang mau sampaikan? Betul banget. Betul. Terus yang namanya materi offline dan online itu pasti beda ya. Kalau offline mungkin lu bisa 3 slide, lu ngomongin panjang lebar. Tapi kalau lu di online, lu melakukan hal yang sama, itu akan boring banget. Yang ada orang live dari meeting, bilangnya gangguan sinyal. Padahal boring ya kan. Nah itu bahaya. Makanya kenapa materi presentasi harus interaktif. Diperbanyak sih kayak video, ilustrasi yang bisa lebih kreatif ya. Yes, betul banget. Jadi minimal orang kayak bisa sambil nonton, bisa lebih membayangkan atau nyampe apa yang dimaksud. Pesannya langsung nyampe gitu ya. Betul banget.
Ya karena kalau kita offline ya lu bikin presentasi mungkin effortnya akan lebih jika lu kalau melakukan training secara online. Yes. Yang tadinya ya perlu banyak animasi kali Yes. ya dengan slide presentasi lu gitu, materi presentasi atau materi trainingnya. Betul. Oke. Yang pertama adalah pastikan ketujuh hal yang tadi udah gue sebutin itu dijalankan semuanya. Kemudian yang paling penting adalah kita butuh bisa berkomunikasi sesama lain. Maksudnya saling dukung ya, baik peserta Saling maupun mendukung. trainer. Jadi gimana caranya, tapi tetap ya kembali lagi ke trainer. Sebisa apa dia menyampaikan bahwa kita tuh butuh berkomunikasi sesama lain.